Proyek pembangunan di kawasan Gunung Wilis atau biasa disebut Selingkar Wilis telah mendapatkan sebagai kawasan strategis dan akan mendapatkan akselerasi atau percepatan pembangunan nasional. Hal ini seiring dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan atau biasa disebut dengan Gerbang Kertasusila, Bromo, Tengger, Semeru atau biasa disebut BTS, Selingkar Wilis, dan Jalur Lintas Selatan atau JLS. Pembangunan Selingkar Wilis sendiri nantinya akan menghubungkan wilayah di sekitar Gunung Wilis yang terdiri dari 13 kota kabupaten dengan total penduduk mencapai 10 juta jiwa. Di antara kabupaten yang dilalui oleh Selingkar Wilis diantaranya adalah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kabupaten Nganjuk. Proyek pembangunan Selingkar Wilis juga dikenal dengan nama Tunggal Rogo Mandiri Bersatu, yang berarti adalah Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, dan Kediri bersatu. Khusus untuk wilayah Kabupaten Nganjuk mendapat 5 proyek strategis nasional, diantaranya adalah pembangunan Bendungan Samantok, Selingkar Wilis, Bendungan Margopatut, kawasan industri Nganjuk atau KING, dan tol Nganjuk Kediri. Untuk proyek strategis nasional Selingkar Wilis yang melintasi wilayah Kabupaten Nganjuk membentang sepanjang 39 km. Bagaimana persiapan Kabupaten Nganjuk terkait dengan proyek strategis nasional Selingkar Wilis Tunggal Rogo Mandiri tersebut? Berikut adalah penjelasan Gunawan Widakdo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada jurnalis Selingkar Wilis TV. Jadi yang terkait dengan Selingkar Wilis itu sudah ada di Perpres 80 tahun 2019. Tahun 2019 sudah ada di sana, merupakan salah satu program strategis provinsi nanti yang menuju ke PSN. Jadi belum ditetapkan sebagai PSN langsung, tetapi merupakan program strategis provinsi dan menuju nasional. Itu semacam itu. Dan alhamdulillah di tahun ini insya Allah ada uluran tangan dari APBN nanti untuk mengembangkan Selingkar Wilis dari sisi infrastruktur, dari infrastruktur jalan. Insya Allah nanti tahun ini kalau tidak bed 1 ya bed 2. Bed 2 kayaknya, jadi di bed 2. Terus kemudian begini, jadi Selingkar Wilis itu menghubungkan kalau dulu Tunggal Rogo Mandiri, jadi dari Tulungagung, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Madiun, Ponorogo. Nah itu daerah-daerah yang berada di Selingkar Wilis. Harapannya nanti kalau itu bisa tersambung berarti perekonomian yang ada di sana insya Allah bisa terdongkrak. Dan kira-kira spesifikasi apa yang ada di sana? Tentunya kalau di pegunungan, tentunya kalau wisata ya wisata agro, kalau pertanian ya pertanian, kalau industri pariwisata ya agrowisata, ini semacam itu. Nah itu yang akan dihubungkan yang ada di Nganjuk, kisaran kalau tidak salah 39 kilo dari yang untuk di Nganjuk. Kalau di daerah lain saya tidak hafal. Untuk Nganjuk sendiri, antara Nganjuk dan Kediri itu sudah pernah di TMMD-kan. Jadi tahun 2020 itu sudah terhubung Bajuran Kalipan. Itu melalui TMMD, walaupun jalannya karena memang TMMD, jalannya masih jalan baru, jalan yang tidak terlalu lebar, kira-kira 3 meter, tetapi minimal rintisan itu sudah ada. Terus kemudian yang antara Nganjuk dengan Madiun juga sudah terhitung. Nah, harapannya nanti ke depan berangsur-angsur itu bisa terhubung baik ring maupun radial. Kabupaten Nganjuk sendiri khususnya PUPR itu berpartisipasinya dalam hal apa ini Pak? Pembangunan apa? Ya, jadi Kabupaten Nganjuk sendiri pada tahun 2020 itu waktu itu masih zamannya Pak Novi, itu sudah ada pembangunan dari Mangunsari Bajulan itu dengan rigid beton.
itu sudah mulai dilaksanakan. Dan mungkin tahun ini mungkin nanti akan dilanjutkan dengan Impres. Jadi program Impres itu karena Nganjuk ini tidak mendapatkan DAK dan DAK untuk tahun 2023 itu kan tematiknya wisata. Nah, Nganjuk itu bukan merupakan salah satu tujuan wisata nasional. Makanya di Jawa Timur itu yang dapat DAK tematik pariwisata itu Bromo Tengger. Jadi Nganjuk tidak. Nah, sebagai gantinya itu mendapatkan Impres jalan. Insya Allah nanti itu akan disambung oleh pusat untuk melanjutkan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Berarti di 2023 ini masih menunggu Impresnya itu ya? Iya, jadi insya Allah nanti di batch 2. Batch 2 nanti insya Allah akan ada. Dengan pembangunan 5 proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Nganjuk dan kabupaten kota di sekitarnya, mulai dari pembangunan bandara di Kediri, tol Nganjuk Kediri, pembenahan jalan Selingkar Wilis sepanjang 235 km, dan penuntasan pembangunan jalur lintas selatan atau JLS, diharapkan akan membawa dampak positif untuk perekonomian seluruh masyarakat, utamanya masyarakat Bumi Anjuladang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Lingkar Wilis TV.